Ini sudah slide ke-12. Oke, hari ini kita akan membahas tentang antibodi. Setelah itu, Dr. Agung akan menjelaskan reaksi antigen antibodi. Dr. Rebecca sudah memberi kuliah mengenai antigen. Oke, apa itu antibodi? Itu adalah suatu imunoglobulin protein. Dia berupa protein ya. Dia bisa diproduksi oleh limfosit B. Limfosit B yang sudah terpapar dengan antigen tertentu, dia akan membesar menjadi sel plasma. Plasma itu akan membentuk antibodi terhadap antigen yang tadi merangsang limfosit B tadi ya. Jadi limfosit B itu meresponi imunogen yang masuk, kemudian dia akan membesar menjadi plasma sel. Kamu kalau bilang antibodi dibentuk oleh siapa? Oleh limfosit B boleh, plasma sel boleh, ya. Jadi limfosit B kalau membesar itu akan menjadi plasma sel. Ya, si Arifah sudah dimatikan kameranya. Antibodi punya binding site atau tempat mengikat ya, yang spesifik terhadap antigen molekul yang mempunyai struktur yang uh, cocok ya. Jadi antigen yang tadi merangsang pertama itu dia akan ditangkap oleh antibodi yang dibentuk ya. Itu dia. Jadi kalau ditangkap antigennya tersebut bisa dihilangkan. Penemu dari antibodi ada 2 orang bersamaan ya, Gerald M. Edelman dan Rodney Porter. Kemudian dia bisa orang 2 ini bisa menemukan struktur kimia dari antibodi. Kemudian struktur dari antibodi ini gambarnya sama, tapi dijelaskan dari berbagai sisi ya. Jadi dia terdiri dari 2 rantai berat, heavy chain, ini yang besar ini, dan 2 light chain. Di sini, di ujung ini, ada tempat variabel, ini konstan, C itu konstan, nanti kita akan bahas. Yang heavy itu ada berapa konstannya, yang light chain cuma 1 konstan, 1 variabel. Dan di ujung sini tempat mengikatnya antigen. Ya, ini dia. Jadi satu antibodi ini bisa mengikat 2 antigen. Tangannya ada 2 di sini. Kalau ujian bisa ya, satu antibodi ini, misalnya ini IgG yang monomer ya, saya ngomong yang monomer, itu bisa mengikat 2 antigen. Di tempat mana? Di antigen binding site. Ini tak pinggirkan kemana ya ini? Bentar, ini mengganggu. Jadi ini adalah antigen binding site, tempat di mana antibodi ini mengikat antigen. Ya, seperti huruf Y itu ya molekulnya. Nanti kalian baca sendiri. Nah, ini penjelasannya lebih rumit lagi. Jadi yang kecil ini light chain. Yang panjang ini ada heavy chain. Satu antibodi dia punya 2 heavy chain dan 2 light chain. Kemudian yang di sini tadi kan antigen binding site. Nah, tapi potongan dari sini sampai di sini ini namanya FAB. Dan batasnya di sini ya. Yang ini FC. Oke. Lanjut. Ini ada complement site dan ini bisa goyang ya. Jadi dia bisa bergerak. Ini ada seperti engselnya. Ini sama, cuman penekanannya beda-beda. Jadi di sini ada variabel region. Jadi daerah variabel yang bawah ini daerah konstan diulang-ulang terus ya. Ini adalah rantai atau ikatan disulfida. Kalau kamu lihat merah birunya ini, kamu bisa lihat bahwa yang biru ini C, konstan. Yang merah ini variabel. Kalau kamu lihat di kuning dan hijau ini, yang kuning adalah light chain. Yang hijau adalah heavy chain. Sama ya, jadi dilihat dari sudut pandang mana. Nah, sekarang
strukturnya heavy chain, kita akan membahas yang panjang ini ya heavy chain. Dia ada satu variabel V, tapi ada yang 3 atau 4 C. Oke, tergantung. Jadi berdasarkan dari heavy chain ini dibedakan menjadi imunoglobulin A, imunoglobulin D, E, dan G, dan mu. Kalau heavy chain-nya alpha, imunoglobulin atau antibodi yang dibentuk adalah imunoglobulin A. Kalau delta, imunoglobulin D. Epsilon, imunoglobulin E. Kalau heavy chain-nya gamma, itu akan membentuk imunoglobulin G. Dan kalau mu menjadi imunoglobulin M. Itu heavy chain ya, kita sudah bahas. Sekarang hari ini cuma main-main dengan huruf Y ini toh. Ya, dilihat dari berbagai sudut pandang. Sekarang kita ngomongkan light chain. Light chain itu yang ini, dia ada satu V dan satu C. Cuman satu aja ya. Dia ada 2 macam light chain. Jadi kalau heavy chain ada 5 macam ya. Kalau ujian bisa ya. Heavy chain ada alpha, delta, epsilon, gamma, dan mu. Tapi kalau light chain cuma ada lambda dan kappa. Jadi heavy chain ada 5 macam kelas. Yang menentukan kelas dari antibodi itu adalah heavy chain. Ingat ya, yang menentukan kelas dari antibodi itu adalah heavy chain. Sedangkan light chain cuma ada 2 macam, kappa dan lambda. Aduh, ini kok keluar lagi nutupi tulisan. Ya, kita sekarang bahas FAB. FAB itu potongan yang atas ini ya. Yang baik, terdiri dari light chain dan heavy chain yang bagian atas. Ini adalah fragmen antigen binding di daerah sini ini. Ya. Kalau dia ya ini kalau dia itu kombinasi ya, misalnya kita ininya alfa, terus ininya kappa, atau ininya lambda, dia akan macam-macam. Jadi kemungkinan variasi ini ada 10 pangkat 9 kemungkinan. Jadi FAB ini bisa 1 miliar. Jadi antigen yang mana masuk, dia akan direspon oleh FAB ini sesuai dengan apa ya, seperti dia akan membentuk antibodi yang strukturnya pas dengan antigen yang pemicunya. Jadi dia bisa membentuk variasi sampai 10 pangkat 9. Misalnya antigen A datang, dia bisa bentuk antibodi terhadap antigen A dan seterusnya sampai 10 pangkat 9 macam ya. Antibodi yang dibentuk tadi akan identik. Misalnya pemicunya adalah antigen A. Antibodi yang dibentuk adalah anti-A, itu bisa banyak sekali tapi bisa persis bentuknya antibodi itu untuk menangkap antigen yang merangsang tadi ya. Kemudian yang di bawah ini adalah FC. Aduh. Yang di bawah ini adalah FC ya. Bisa dibilang fragmen C itu bisa crystallizable, bisa dikristalkan. Ada yang dibilang variabel konstan. Jadi bisa juga sel bisa komplement C-nya itu. Kenapa? Di sini ada tempat pengikatan komplement. Ya, C dari FC itu bisa diinterpretasikan sebagai fragmen crystallizable, bisa juga untuk konstan, bisa untuk sel, bisa untuk komplement. Kalian kalau ujian bisa ya, kalau aku keluarkan FC, C-nya itu singkatan dari apa? Kemungkinannya ada 4 ya, konstan, sel, komplement, dan crystallizable. Bisa dikristalkan. Ya tadi yang di FAB tadi di ujungnya ini ada variabel region di sini, ini bisa disebut juga namanya paratop. Ya, paratop itu bisa mengikat epitop dari antigen. Jadi kalau ada antigen di sini,
dilihat, oh ini asing, bukan punyanya dirinya sendiri, maka dia akan diikat dan dia akan memproduksi antibodi yang paratopnya ini klik dengan epitop dari antigen yang merangsang. Kemudian yang konstan di bawah ini, jadi saya sudah katakan bahwa heavy chain itu ada yang menentukan kelas dari imunoglobulin. Jadi C-nya di sini, ini kita keluarkan di ujian ya. Di heavy chain itu yang C-nya ada 3, itu adalah IgG, IgD, dan IgA. Sedangkan yang 4, IgE dan IgM. C ini loh. C yang di heavy chain ini. Kalau light chain cuma ada 1 C-nya. Kalau heavy chain, C-nya itu tergantung. Kalau imunoglobulin G, D, dan A, GDA, itu heavy chain-nya itu ada 3. Sedangkan IgE dan IgM, heavy chain-nya 4. Oke, nanti dibaca lagi ya. Nah, ini dia aku tadi bilang dia itu fleksibel banget. Bisa muter-muter. Dia ada engselnya ya. Nah, di bawah sini ada complement binding style. Ini komplement kuliahnya sudah Dr. Rebecca ya. Komplement akan diikat di sini. Mereka kerjasama akan membentuk lubang di misalnya ada bakteri gitu ya. Dia akan dengan reaksi komplement akan lisis. Ya, ini bisa bisa merusak jadi dinding sel dari patogen kalau itu sudah terbentuk membran attack complex. Ini kuliahnya Dr. Rebecca, sudah lewat. Nah, ini hafalkan ya tabel ini. Kalian lihat IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Kalau hafalnya susah, kamu balik aja. Gamet, GAMED. Gamet, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Oke? Kalau suatu antigen masuk yang dibentuk pertama atau primary adalah IgM. Sorry. Ini primary and long term memory. Ini memori itu IgG ya. Kita ngomongkan kalau kita terinfeksi pertama, primary immunity ini adalah IgM. Dalam hitungan hari, dia akan switch menjadi IgG. Ya. Jadi, kamu lihat IgG cuma 1, namanya monomer. IgM ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pentamer. Dia dihubungkan dengan joint chain. Yang kuning ini joint chain. Jadi, IgG, IgE, dan IgD itu monomer. Ya. IgA dimer karena 2. IgM pentamer karena 5. Kemana-mana dia berlima. Kalau IgA, ada yang IgA monomer, ada yang IgA yang dimer. Dimer dia ada, IgA itu ada ikatan selain joint chain, dia ada secretory chain. Yang hijau ini secretory chain. Yang kuning ini adalah joint chain. Yang punya joint chain hanya IgA dan IgM. Untuk mengikat yang IgM jadi 5 imunoglobulin jadi 1, itu joint chain. Kalau IgA ada 2 imunoglobulin yang dihubungkan dengan joint chain, selain itu dia punya secretory chain. Ya, ini ya. Antibodi yang pertama kali dibentuk adalah IgM. Setelah itu switch menjadi IgG. Dan IgG ini bisa bertahan lama. Kalau kita diimunisasi, makanya kenapa harus di booster. Yang pertama akan yang memicu tubuh membentuk IgM. Oke, tapi kadarnya nggak banyak. Setelah 1 minggu, kurang lebih, akan switch menjadi IgG, tapi kadarnya nggak banyak. Makanya disuntik lagi dengan antigen atau vaksin yang sama,
nanti IgG-nya langsung lonjak kadarnya, ya. Dan dia sel memori. Kenapa? Lain kali kalau ada antigen atau patogen yang masuk lagi yang seperti yang awalnya memicu terbentuknya imunoglobulin imunoglobulin tadi M yang switch ke G, maka patogen tadi sudah bisa dikenali dan dieliminasi sama imunoglobulin G yang masih ada. Makanya kita kadang-kadang kalau divaksinasi itu lihat titer antibody, yang dilihat ada IgG titernya. Masih melindungi enggak gitu ya. Kalau ada penyebab yang sama, misalnya dulu COVID itu bisa ditangkap nggak, bisa dieliminasi nggak, seperti itu ya. Kalau ini IgE, ini berkaitan dengan orang yang cacingan atau orang yang alergi. Bisa aku keluarkan ujian. Untuk hypersensitivity atau alergi, yang berperan adalah IgE. IgD ini berperan untuk aktivasi sel B untuk membentuk antibodi tadi ya. Pertama yang dibentuk adalah IgM. Ini ya, mengapa orang hamil divaksinasi di akhir trimester kedua atau awal trimester ketiga, itu biasanya kita akan kasih dia imunisasi TT. Jadi ibunya itu divaksinasi akan di-booster lagi sebulan yang akan datang. Kenapa? Supaya tubuhnya ibunya itu akan membentuk antibodi terhadap tetanus. Dengan asumsi nanti bayi yang lahir kalau perawatan tali pusatnya kurang bagus, dia tidak kena tetanus. Mengapa di-booster? Karena pertama kali di imunisasi yang keluar IgM. IgM tidak tembus plasenta. Ingat ya, IgM kan 5 itu pentamir, besar. Tidak tembus plasenta. Maka setelah 1 bulan itu kan sudah ada IgG. Kita booster, IgG-nya jadi kadarnya banyak, bisa tembus plasenta, itu melindungi bayi janin yang ada di kandungan ibu. Jadi ibunya itu adalah imunisasi aktif karena dia membentuk antibodi, sedangkan bayinya mendapat imunisasi pasif karena dia sudah terima jadi antibodi yang dibentuk oleh tubuh ibunya. Dia imunisasi aktif pasif. Ini hafalkan ya. Tabel ini hafalkan. IgG monomer kan tadi saya sudah katakan, IgM pentamer, IgA bisa monomer bisa dimer. Tadi saya singgung ya, IgE dan IgD monomer kemana-mana. Nah, kalau dia 1 ya, binding site-nya kan 2 satu antibodi. Kalau 5 ya 10 tempat yang mengikat antibodi kan. Ini tergantung, kalau dia monomer ya 2, kalau dimer 4. Tempat ngikatnya ini, ujung-ujung ini loh. Ini ukurannya. Paling kecil adalah IgG, yang saya bilang tembus plasenta itu ya. Kalau IgA ini nanti kita bahas satu persatu aja deh. Di serum paling banyak adalah IgG. Ini trace kenapa? Kalau kamu nggak sedang alergi atau nggak cacingan, biasanya IgE tidak terdeteksi. Umurnya, waktu paruhnya ini ya, lihat kamu. IgG itu bisa sampai 23 hari dia baru, ini waktu paruhnya ya, sudah itu hilang. 3 tabel ini hafalkan ya. Yang berperan pada fiksasi komplement apa aja, IgG dan IgM aja. Ini komplement kan ada berbagai macam jalur atau pathway kan. Yang ini cuma ada IgA cuma berperan pada alternatif pathway. Jadi jalur alternatif. Yang jalur lain tidak. Itu kuliahnya komplement, kuliahnya Dr. Rebecca sudah lewat. Opsonizing ini kini kadang-kadang makrofag itu tidak mau menghancurkan suatu
patogennya karena nggak enak. Akhirnya dengan adanya antibodi, makrofagnya tambah, nafsu makannya tambah bagus dalam tanda kutip ya. Maka dia bisa menghancurkan patogen yang ada di dalamnya, yang sudah dimakan oleh dia ya. ADCC itu antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Itu yang berperan cuman IgG. Yang bisa lewat plasenta kalian lihat cuman IgG yang tembus plasenta. Nah, ini agak rebek. Biosintesis dari imunoglobulin. Tadi saya sudah katakan bahwa heavy chain itu dia bisa dipotong-potong. Jadi dia punya 4 gen. Yang menyusun heavy chain itu ada 4 gen. Kapan dia menjadi gamma, kapan jadi mu, kapan jadi delta, kapan jadi alpha, itu tergantung dari heavy chain yang tersusun. Oke? Itu dia punya 4 gen. Gen V1 itu variasinya sampai 80. Makanya tadi saya di awal sudah bilang, mereka bisa menangkap antigen sampai jumlahnya sampai 10⁻⁹. Karena variasi-variasi ini. Bayangkan V1, misalnya kombinasinya V1, D1, C1, C1 menjadi suatu heavy chain. Bisa juga V1, D2, C1, C1 menjadi heavy chain yang lain, dan sebagainya. Ini random ya. Tergantung antigen pemicunya. Jadi C itu konstan, C itu join, ini diversity, yang ini variabel. Jadi bisa saja aku keluarkan di ujian seperti ini. Untuk biosintesis heavy chain, V-nya ada berapa? 80 ya. D-nya ada berapa? Cuma 3. D1, D2, dan DH. C-nya cuma 4. C-nya 5 macam. Gitu ya. Ini nanti bagaimana kombinasi sebentar ini. Saya cuma terangkan di slide ini bahwa yang membentuk suatu heavy chain itu ada 4 gen. Gen apa aja? V, D, J, C. Oke. V-nya sampai 80, D-nya cuma 3, D1, D2, DH, C-nya ada 4, C-nya ada 5. Nah, sekarang variasi. Random, dia akan mengambil, dia akan mentranskrip dari DNA menjadi RNA, kemudian menjadi protein, membentuk suatu heavy chain seperti ini. Random ya, tergantung antigen pemicunya. Misalnya ini V7, D2, C3, C4 misalnya gitu. Oke. Arrangement menjadi suatu protein. Dari gennya itu menjadi DNA, DNA, RNA, RNA, protein. Inilah keluar heavy chain. Yang sama, tapi satu sisi aja. Ya, kemudian light chain juga dibentuk, tapi light chain cuma ada 3 gen. V, C, dan C. Bedanya di D ya. D nggak ada. Nggak ada di D ya. Dan V ini sampai 100. Heavy chain tadi cuma V-nya cuma 80. Ya. Nah ini random. Dia akan membuat light chain seperti ini. Kemudian satu light chain ini ketemu dengan heavy chain tadi akan membentuk seperti ini satu sisi. Satu sisi aja. Kemudian ini dihubungkan. Nah, dihubungkan jadi suatu antibodi. Inilah antibodi biosintesis dari imunoglobulin. Kalian lihat ya, terbentuknya itu heavy chain sendiri, light chain sendiri, heavy chain dan light chain dihubungkan. Kemudian dua ini akan dihubungkan lagi. Seperti itu ya. Oke. Antibody reseptor, ini dia. Kalau antibody dia ditransportasikan, kemudian berhenti di membran sel. Makanya C ini bisa sel, ikat di sel, bisa kristal, bisa konstan, bisa apa lagi tadi. Ayo, C itu ada singkatan dari 4 ya. Kemudian, ini baca ya, imunoglobulin itu
dia akan jalan-jalan, kemudian dia akan berhenti di eh, reseptor dari antigen. Oke. Kemudian this event occurred before the cell have ever come in contact with antigen. Jadi, sebelum antigennya itu datang, ini sudah siap sedia semua di sini. Menunggu kapan lu datang ya antigen gitu. Kemudian ada antigen macam di sini, kemudian sel B akan teraktivasi menjadi ini ya, after B cell activation by antigen, specificity dari antigen binding set tadi tidak akan berubah, tapi sel ini akan switch. Yang pertama tadi saya bilangkan, pertama yang terbentuk adalah IgM. Kemudian dia akan switching menjadi IgG. Kemudian akan switch lagi menjadi IgA kalau dibutuhkan. Bukan switch. Jadi IgM akan switch menjadi IgG. Tapi kalau antigen ini memicukan IgA yang dibentuk. Kalau antigennya itu apa? Orang yang alergi atau cacingan yang terbentuk adalah IgE, seperti itu ya. Tergantung diversity dan specificity dari antigen itu, makanya akan terbentuk antibodi yang bervariasi itu. Ini dia tadi kan 10 pangkat 9 itu ya. Dia bisa dozen katanya. Itu million bisa miliaran ya. Jadi dia bisa hampir semua antigen yang masuk dia bisa meresponinya. Ada pertanyaan? Kita hari ini cuma main-main dengan huruf Y itu tadi loh, antibody. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak saya review sebentar ya. Ini antibody, dia ada monomer, ada pentamer, macam-macam dia diproduksi oleh sel B atau sel B yang terpicu dengan antigen akan membesar menjadi sel plasma membentuk antibody. Ya. Jadi kalau ditanya yang memproduksi antibody apa bisa limfosit B atau sel plasma ya, dua-duanya saya betulkan. Ini pemenang Nobel ada 2 orang yang menemukan struktur kimia daripada antibody. Di sini ada tempat mengikatan antigen di ujung-ujung. Jadi satu antibody bisa mengikat 2 antigen. Kemudian yang di atas ini ada FAB, yang di bawah ini FC. Yang di sini C itu artinya konstan, P itu artinya variabel. C ini bisa complement binding set, ini complement binding set, tapi C yang di sini ini, FC ini bisa singkatan dari complement, bisa sel, bisa kristalin, bisa apa lagi? Masih ingat? Nanti kita ulang ya. Nah, yang merah-merah ini daerah variabel, yang biru ini daerah konstan. Kemudian yang kuning ini adalah light chain, yang hijau adalah heavy chain. Ya, seperti huruf Y. Ini heavy chain itu satu imunoglobulin yang monomer itu terdiri dari 2 heavy chain dan 2 light chain. Oke, tadi sudah disinggung. Kita ngomongkan tadi C itu bisa crystallizable, bisa konstan, bisa sel, bisa komplement ya. Singkatannya dari C dari FC. Ini tempat variabel. Yang di sini tempat konstan. Sudah diulang lagi ya, tadi sudah ada gambarnya. Dan mereka bisa bergerak seperti ada engselnya ke sana, swing ke sana sini untuk menangkap kemungkinan ada antigen yang masuk. Kemudian ini tabel hafalkan. Jadi fungsi utama dari IgG itu untuk memori dan untuk IgM itu B-cell receptor. Kemudian bisa macam-macam ini. Kalau saya keluarkan ujian, misalnya golongan darah, penentuan golongan darah itu tergantung dari antibodi mana. IgM ya. IgM yang menentukan golongan darah kamu A, B, O, atau AB. Itu adalah IgM. Ya. Kalau IgA ini karena dia punya sekretari, dia berperan pada kelenjar air mata,
di apa ASI, mukus membran misalnya di lambung, itu yang diproduksi adalah IgA. Nah, IgE tadi kalau cacingan, alergi itu IgE. IgD ini B-cell receptor, ini juga B-cell receptor ada IgM dan IgD ya. Dia berperan untuk aktivasi sel B. Setelah sel B teraktivasi akan membentuk sel plasma dan mengeluarkan antibodi. Ini hafalkan IgG monomer, IgM pentamer, diulang lagi. IgA bisa monomer, bisa dimer, sorry. Ini umurnya dan yang paling banyak kalau di ujian keluarnya yang paling banyak di peredaran di serum itu apa adalah IgG. Jangan pilih yang lain ya. Aku keluarkan satu ujian soalnya ini gampang banget. Di serum yang paling banyak adalah IgG, 80%. Ya, tabel 4 tabel ini hafalkan. Ya ini yang paling susah dihafalkan. Hafalkan aja. Sudah, itu aja. Kemudian ini biosintesisnya, ini bisa kemungkinan keluar. Untuk heavy chain di coding oleh 4 gen P, D, C, C. Oke? Bedanya dengan light chain tidak punya D. Oke. Ini terbentuk heavy chain. Satu heavy chain. Kemudian akan dalam waktu yang sama, light chain juga dibentuk. Satu light chain dan satu heavy chain akan terbentuk, diikat. Ini ikatan disulfida, kemudian keduanya digabung menjadi suatu antibodi. Sudah terbentuk. Ini adalah antibodi reseptor. Yang punya antibodi reseptor apa? Tadi masih ingat? Nggak ingat? Lupa? Di sinilah. Mana ya? Bukan. Ini yang punya antibodi sel B, sorry. Bukan antibodi. Sel B reseptor adalah IgM dan IgD. Ada pertanyaan kah? Halo? Ada pertanyaan kah? Nesia, di mana tadi kau Nesia? Ya, baru buka kamera semuanya, takut dipanggil. Halo Nesia Aulia. Ya, halo Prof. Sudah ngerti nggak? Ada pertanyaan kah? Masih belum ada. Oke, saya akan tanya Nesia. Antibodi yang pentamer itu imunoglobulin apa? Ayo, mendengarkan nggak? Kamera dimatikan terus tidur ya, Nesia. Akan kupanggil, saya bilang kan, yang nggak nyalakan kamera akan saya panggil. Ayo, Nesia, bagaimana jawabanmu? IgM. Iya, IgM pentamer ya. Oke, saya akan tanya lagi Liwaul Habibah. Ini nggak keburu dia buka kamera. Sekarang semuanya buka kamera. Liwaul. Halo Liwaul Habibah, adakah di kau? Ada. Hah? Nggak ada? Ada. Saya akan tanya, yang punya sekretari chain imunoglobulin apa? IgA. IgA. Oke, kemudian saya akan tanya Kaila Aftari. Pokoknya nggak buka kamera, aku tanya. Aku kan bilang sudah ngomong dari tadi. Kaila Aftari, apakah kamu ada di sini atau sekedar masuk Zoom terus menghilang? Kaila Aftari. Halo Kaila Aftari. Ini aksenmu mau dianulir. Satu kali, Kaila Aftari. Kaila Aftari Sofa. Jangan masuk ke Zoom saya, kemudian tidak ada ya, menghilang ya. Absennya nanti saya anulir aja, nggak masuk. Kaila Aftari 3 kali.
Ya, mohon maaf Kayla, absenmu saya anulir loh ya. Serius. Kayla Aftari Sofa 4 kali. Ya, saksi ya kalian semua. Kayla Aftari tidak ada di Zoom. Dia cuma masuk ke Zoom tapi nggak ikut kuliah. Oke, kalau gitu absennya kita anulir aja. Kayla Aftari di kelas apa ya? Ada yang tahu? Halo? Angel Deo, anak buahmu bukan? Sudah nggak ditulis kelasnya, dipanggil tidak ada. Kayla Aftari Sofa. Aku tak cari aja kalau gitu kalian nggak mau jawab. Kayla Aftari Sofa itu temannya siapa ya? Kayla, nggak ada yang ngaku ya temannya Kayla? Iya, Kobalamin. Silakan. Kayla Mohon Aftari, izin buat atas nama Muhammad Abdillah Fajar, belum bisa absen. siapa namanya? Muhammad Abdillah Fajar, Jam berapa kamu masuk? Jam berapa kamu masuk? tadi jam 9 lebih, Bu. Ya, lebih berapa? Lebih 50 menit. Buya Rusen. 9:20 mungkin, Bu. Makanya. Oke, Muhammad Abdillah. Kayla, tidak ada Kayla? Saya akan hapus absenmu Kayla. Nggak ada ya? Saksi ya semuanya. Kayla Aftari Sofa, tidak ada. Saya panggil berapa kali, nggak ada. Berarti dia masuk Zoom bohong-bohongan. Oke, sudah absennya saya hilangkan. Muhammad Abdillah, turunkan tanganmu. Ya, selesailah. Saya akan tanya lagi ke siapa ya? Siapa yang nggak buka kamera ya? Tinggal 10 layar, yang lain sudah menghilang. Kayla Aftari, Kayla Aftari, Kayla Aftari Sofa. Tetap tidak ada respon. Sudah absennya aku hilangin. Indonesia sudah aku tanya. Kitini Sifaraj. Halo? Kitini, adakah di kau? Jangan masuk ke Zoom saya menghilang ya. Sudah nggak nyalakan kamera, kemudian hilang. Absennya akan saya buang. Jangan khawatir. Kirtini, Kirtini, Kirtini 1 kali, Kirtini 2 kali, Kirtini 3 kali. Tidak ada orangnya? I'm here. Oh, yes, I called you so many times, but you not respond. Why you not open your camera? I had some issues with my the network.